Untuk hari ini, untuk pertemuan kita terkait tentang tema proyek belajar Pancasila, yang mana saya akan membimbing kalian di sini seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, kenapa tidak hadir anak-anak? Iya. Kita sakit ya? Iya. Iya. Terus yang dispen? Iris. Oke, berarti ada 2 orang ya hari ini yang tidak hadir ya. Karena dispen dan karena sakit. Baik anak-anak, terkait tentang proses pembelajaran kita hari ini seperti biasa. Nah, tadi sudahkah kalian melakukan pembersihan? Sudah. Masih ingat dengan materi yang sudah kalian pelajari kemarin di kelas 8? Pembersihan seperti itu anak-anak. Anak-anak, kenapa harus melakukan pembersihan sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas? Ada yang tahu nggak? Ya. Oke, kenapa? Agar nyaman belajarnya. Iya, agar nyaman belajarnya. Kenapa lain ya? Biar lebih fokus dan Iya, biar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya, itu adalah salah satu contoh merupakan penerapan dari gaya hidup berkelanjutan anak-anak. Ingat, bersih itu adalah pangkal dari ya. Kalau kamu jorok, kotor, berarti nanti kamu siap-siap sakit. Ya, jadi jagalah kebersihan. Ingat dari diri dulu, tubuh. Ingat kuku nggak boleh terlalu panjang-panjang ya. Kalau sudah panjang, potong kukunya, jangan sampai itu membuat kamu sakit nanti. Nah, untuk proses mulai kita hari ini, karena saya menggunakan berbantuan fisik, anak-anak yang mau bawa HP silahkan join ya. Ini kodenya. Proses pembelajaran yang kita lakukan apabila ada kendala, anak-anak bisa langsung berkoordinasi dengan ibu maupun dengan guru mata pelajaran MIPA, yaitu pada Pak Satria maupun wali kelasnya yaitu Bu Linda. Sehingga nanti proses pembelajaran kita lebih cepat terlaksana. Apabila ada sesuatu yang kurang dipahami, ayo mari bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Oke, untuk itu karena sudah ada yang bergabung, ibu lanjutkan saja. Ibu mulai saja ya. Nah, terima kasih sebelumnya yang sudah bergabung dalam proses. Nah, berikut ini adalah tampilan daripada ya. Adapun tema yang ibu ambil dalam pelajaran agama itu adalah pengaplikasian daripada ajaran budaya hidup bersih sehat menurut Weda. Nanti di bab berikutnya anak-anak akan mendapat materi tentang budaya hidup bersih menurut Weda. Di sana juga diajarkan bagaimana nanti kalian menjaga kebersihan, kesehatan tubuh menurut Weda. Sehingga nanti kalian tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang nanti berdampak pada kesehatan tubuh kalian. Ya, sudah mengerti? Nah, ini salah satu contohnya ya. Nanti kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan kesehatan, tidak hanya istilahnya kalian itu kaitannya itu nggak ada di dalam pelajaran agama, tidak ada kaitannya. Nanti setelah itu kalian akan mendapat materinya. Nah, lanjut. Sebelum itu ibu akan mengungkapkan lagi sebagai kata-kata yang didengarkan ya. Ibu aja ya, ibu aja ya. Ibu aja ya. Nah, silakan dulu. Kau bisa membuka tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyum, tapi sungguh tak akan Mengejar apapun yang terjadi anak-anak, terutama berkaitan dengan keinginan, ayo lakukan dengan giat usaha agar apa yang ingin tercapai mampu kita capai. Kalau kalian hari ini selalu bilang tidak bisa dan tidak bisa, ya semuanya tidak bisa.
Jadi dari lagu itu kita diajarkan bagaimana kita memupuk rasa percaya diri agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Sudah dipahami? Sudah. Untuk selanjutnya di sana sudah dijelaskan, mungkin kalian sudah bisa melihat tayangan di layar di depan ataupun di handphone kalian bahwa di sana itu ada pun program Pelimo bertujuan meningkatkan kesadaran siswa. Itu tidak perlu lagi saya bacakan, silakan anak-anak baca sendiri ya untuk materinya biar nanti kita bisa langsung untuk selanjutnya. Terus untuk selanjutnya ini adalah pengertian daripada gaya hidup berkelanjutan. Silakan anak-anak dibaca, dicermati. Yang sudah tergabung boleh kalian lihat di hakimnya boleh, mau lihat di layar juga boleh ya. Sudah? Sudah ya? Boleh dilanjutkan? Bisa? Oke. Pokoknya akan memudahkan kalian untuk berdiskusi hal apa yang akan nanti ingin kalian ambil terkait tentang budaya hidup berkelanjutan. Yuk, silakan. Ini yang ibu berikan. Iya. Karena ini berkaitan dengan limbah atau sampah, jadi terkait limbah atau sampah yang ingin kalian pilih, mungkin salah satunya contohnya itu atau kardus atau apa, silahkan dirancang, dibuat sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sehingga sekarang koordinasikan dulu, diskusikan dengan anggota kelompoknya, sehingga minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah memiliki karya yang akan kalian tampilkan di depan. Sudah mengerti? Sudah paham? Oke. Nah, terkait tentang fasilitator atau pendamping daripada P5 kita hari ini, ingat kalian boleh berkoordinasi dengan Pak Satria atau wali kelas kalian dengan Bu Linda sendiri. Jadi apabila terjadi kendala, mohon kerjasamanya. Di sekolah apa saja ada, jadinya seperti apa, seperti itu terkait tentang RKP yang saya berikan, mungkin kalian sudah punya bayangan apa yang harus dilakukan terkait tentang sampah-sampah yang ada di sekolah. Ya, di sini kalau memang penuh di sini boleh dilakukan di sini. Ya, dari belakang kelompoknya kalau di sini penuh. Oke. Begitu sebelum kita melanjutkan ada baiknya kita SD dulu yuk. Iya. Semuanya berdiri ya. Iya. Apa cinta? Lok kecil, lok sedang, lok besar. Aku cinta. Jadi sehingga minggu depan itu saya harapkan kalian membawa bahan, ya, membawa alat yang dibutuhkan dalam pembuatan produk atau aksi nyata dalam ya P5 ini. Jadi saya mau kerjasamanya kan refleksi yang kita dapat hari ini, anak terkait proses pelajaran kita hari ini. Apa refleksinya? Kalian jadi apa? Yuk. Refleksi kita belajar pada hari ini, pendapat saya kita jadi tahu cara mengelola sampah, misalnya sampah organik, anorganik dan yang berbahaya. Oke, ya, tepuk tangan. Sudah dipahami? Sudah. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, saya harapkan kalian sudah mempersiapkan alat dan bahan terkait tentang hasil yang akan dibuat. Jadi minggu depan kalian mau praktek, saya mau kerjasamanya. Selain itu mungkin nanti ada yang harus kalian presentasi di depan gitu. Jadi saya harapkan kalian dari kalian itu sudah ada yang siap untuk menampilkan hasil presentasinya. Baik, untuk hari ini apakah ada yang tanya lagi? Baik, karena waktu sudah habis, mari kita akhiri. Yuk. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan diskusi yang kemarin kita tunda, dan hari ini terkait tentang P5-nya. Ibu harapkan kalian sudah siap terkait hal yang harus disiapkan dan hal yang harus dipresentasikan
pendampingan kalian dalam proses pembuatan hasil karya dari B5. Nah, untuk kalian silakan anak-anak terkait alat dan bahan silakan dikeluarkan. Mari kita membuat terkait tentang apa yang sudah kalian diskusikan kemarin untuk menindaklanjuti dari hasil diskusi yang kita lakukan tentang pembuatan atau manfaat dari limbah kardus yang akan kalian manfaatkan sebagai hasil karya dalam B5 kali ini. Silakan dikeluarkan ya anak-anak. Oke, untuk di sini bisa ditaruh di atas meja. Oke. Ya. Oke, silakan diturunkan. Nah, terkait hasil karya sudah kalian buat hari ini, saya minta dari kelompok 3 dan kelompok 6 untuk maju mewakili teman-temannya mempresentasikan hasil yang sudah dihasilkan. Untuk kelompok 3 bisa maju ke depan. Nama saya Purwandra Setiawan, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya absen 25 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi kami mengolah sampah organik menjadi beberapa kerajinan. Kami memiliki kerajinan yaitu hiasan dinding. Pengertian sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan alami. Bahan alami ini seperti kita bisa pakai dedaunan, kita kompos dan dari hewan-hewan. Nah, gimana cara mengolahnya menjadi bahan kerajinan tangan? Ada yang tahu nggak? Ya, saya kasih tahu sekarang. Nah, ini adalah contoh hasil kerajinan dari kami. Nah, ini adalah hiasan dinding yang kami buat dari sampah organik. Ini berbentuk kupu-kupu. Nah, ini sebelum membuatnya kita memerlukan alat dan bahan. Alat bahannya ada dinding, lem, kardus, daun kering, dan bingkai betul. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah bertanya, terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dengan para peserta. Oke, itu dari kelompok 3 yang menggunakan daripada sampah organik. Nah, di sini sampah yang digunakan daripada kelompok 3 itu sendiri adalah dari dedaunan ya intinya. Nah, untuk mempercantik daripada aslinya, ibu mohon ada sekalian anak, karena ini jadi nanti digunakan sebagai hiasan ini agar memiliki nilai lebih itu sehingga digunakanlah bingkai.
kita lihat gambarnya. Latar belakang dari kerajinan ini merupakan kerajinan ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kami terhadap sampah di sekolah serta keinginan untuk mengolah bahan yang berasal dari alam menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Alat dan bahan yang kami siapkan, alat terdiri dari gunting dan juga bahan terdiri dari kelapa pisang dan pisang alat kaleng depan dan kulit jagung. Cuci kaleng bekas yang kalian siapkan. Lalu isi kaleng dengan daun pisang yang sudah kering. Lalu yang kedua, bagi pelepah pisang menjadi bagian kecil yang memanjang, kemudian kita alurkan menjadi barang yang lebih rendah dan bermanfaat. Nah, sekian dari kami. Ada saran pertanyaan dari Mas Sumi. Silakan ini. Silakan untuk ini silakan. Apa sih kelebihan dari produk yang kalian buat? Jadi kelebihan dari produk yang kami buat itu ini dapat menjadi hiasan di ruangan atau mungkin paham semuanya? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada silakan. Yang dari kami perkenalkan. Oke, sebelumnya tadi iris bertanya, yuk pertama dulu untuk irisnya ya. Oke, terkait keunggulan dari kelompok 6 yang dibuat, seperti yang sudah kalian lihat, bahwa dia membuat kerajinan yaitu tentang hiasan meja, yang mana ini fungsinya nanti untuk mempercantik meja atau sebuah ruangan yang mana memiliki nilai plus tersendiri karena alat dan bahan yang digunakan itu berasal dari limbah ya, limbah yang memang bisa kita manfaatkan sebagai hiasan. Nah di sini terkait tentang kerajinan yang dibuat sangat menarik sekali anak-anak. Mungkin nanti anak-anak mungkin di rumah itu menemukan limbah atau sampah yang bisa kita olah kembali. Ayo kita olah kembali. Yang terpenting itu adalah ingat ya anak-anak, pisahkan antara sampah organik dan organik, itu pula sampah yang memang berbahaya, sehingga nanti dalam proses pembuatannya itu tidak memberikan dampak yang tidak baik terhadap anak-anak di sekolah ya. Dan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian, apakah ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Ya. Berarti saya ingin bertanya kepada anak-anak semua di sini. Dari proses pembelajaran kita dari kemarin dan hari ini, apakah ada yang mau menyimpulkan apa yang kalian dapat dari proses pembelajaran kita hari ini? Tentang sampah organik, sampahku adalah tanggung jawabku. Oke, dari yang mau menunjukkan dari proses pembelajaran tentang sampah pada projek pada Pancasila hari ini, yang mau? Oke, ya silakan. Baik, kesimpulan dari saya tentang pelajaran tentang kelima, kita menjadi tahu beberapa cara untuk mengolah sampah organik ya. Sampah organik yang bisa kita alami di lingkungan sekitar. Kita bisa mengolahnya menjadi bahan kerajinan yang berguna untuk bermanfaat atau bisa menjadi hiasan. Demikian. Ya, tepuk tangan dulu. Itu kelompok siswa. Terkait ini pula pembelajaran kita kali ini mau mempertegas kembali ya. Dari program pelajaran Pancasila terkait tentang tema kita yaitu budaya hidup berkelanjutan. Jadi sampah itu adalah tanggung jawabku. Kita di sini sebagai manusia memiliki peran penting dalam apa? Dalam menjaga lingkungan sekitar. Kalian harus mampu memahami hal-hal apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah daripada kerusakan lingkungan yang ada. Oke. Nah sekarang saya itu refleksi yang kalian dapat hari ini, apa yang kalian dapat terkait tentang pembelajaran kita hari ini untuk D5-nya? Kabar apa?
kelompok 4 atau kelompok 5 yang ingin menyampaikan hal baru apa yang kalian temui, yang kalian temukan dalam proses P5 kita hari ini. Oke, ya silakan. Ya, kamu dah, yuk. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Sudahnya memulai sampah apabila kita memiliki kesadaran terhadap sampah yang ada di sekitar ini. Kita menerapkan tentang bahwa anak-anak itu boleh membawa tumbler terkait tentang kemasan air minum yang biasanya kalian menggunakan nomor apa atau lain, sekarang menggunakan tumbler itu sudah luar biasa. Tapi kalian juga ikut serta dalam mencegah terjadinya sampah yang memang sulit untuk diolah untuk kedepannya. Baik, sampai di sana boleh ditanyakan anak-anak? Iya. Yang bisa dipahami? Bisa. Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan terkait tentang proses belajar kita hari ini, karena hasil yang sudah kalian buat bisa dikumpulkan di depan anak-anak di meja gurunya. Silakan. Baik anak-anak, untuk proses belajar kita hari ini terkait tentang profil belajar Pancasila. Sebelum kita mengakhiri, yuk kita ice breaking dulu ya, semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Sudah. 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Tambah 5 2 kali. Oke, ya. Baik, untuk proses belajar kita hari ini, karena tadi kita mengawali dengan doa, maka kita juga akhiri dengan doa. Doa Ibu Pimpin, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Berdiri, Naturang Paramo Sati. Om Santi 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 Om.